Maung, NIM saya 230306021. Saya dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi biokimia di mana dosen pengampu saya yaitu Ibu Insinyur Tati Fidiana Sari, SPT MPIPM. Di mana judulnya yaitu mengenai metabolisme lipid yang terjadi di rumen retikulum pada ruminansia. Rumen dan retikulum adalah bagian dari sistem pencernaan pada hewan ruminansia seperti sapi, domba, dan kambing. Keduanya ini merupakan komponen utama dari lambung hewan ini dan memiliki peran penting dalam pencernaan secara kasar. Rumen adalah gantung pertama dalam sistem pencernaan ruminansia, sedangkan retikulum terletak di depan rumen dan merupakan bagian dari dinding lambung yang terpisah oleh septum yang tipis. Di mana fungsinya mirip dengan rumen dalam hal fermentasi mikrobial dan pencernaan secara kasar. Selain itu, retikulum berperan dalam menyaring partikel kasar dari makanan yang dimakan oleh hewan. Nah, partikel yang terlalu besar dapat disaring dan dikembalikan ke mulut hewan untuk diremukkan kembali. Sebuah proses yang dikenal sebagai regurgitasi dan remasan. Nah, rumen retikulum merupakan bagian dari sistem pencernaan ruminansia yang unik di mana terdapat berbagai jenis mikrobia seperti bakteri protozoa dan fungi yang mana berperan dalam proses pencernaan dan metabolisme nutrisi. Proses awal pencernaan lipid yang terjadi di dalam rumen retikulum pada ternak ruminansia yang pertama yaitu lipolisis, di mana proses ini melibatkan pemecahan lipid menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Adapun proses lipolisis dalam rumen retikulum yang terjadi yaitu lipid dari pakan masuk ke dalam rumen retikulum. Sebagian besar lipid pakan berupa trigliserida, fosfolipid, dan galaktolipid. Mikrobia rumen terutama bakteri menghasilkan enzim lipase yang dapat memecah ikatan ester pada trigliserida, fosfolipid, dan galaktolipid. Enzim lipase menghidrolisis ikatan ester pada trigliserida menghasilkan asam lemak dan gliserol. Begitu pula dengan fosfolipid dan galaktolipid yang dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dan gugus lain seperti fosfat atau gula. Di mana produk ini lipolisis adalah asam lemak bebas dan gliserol asam lemak bebas ini dapat mengalami proses biohidrogenasi oleh mikrobia rumen. Gliserol yang dihasilkan dari lipolisis dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi oleh mikrobia rumen melalui proses fermentasi. Nah, proses lipolisis memfasilitasi pencernaan dan metabolisme lipid di dalam rumen retikulum. Selain lipolisis, proses pencernaan lipid yang terjadi di rumen retikulum juga merupakan proses biohidrogenasi, di mana biohidrogenasi adalah proses yang terjadi di dalam rumen retikulum pada ternak ruminansia, di mana asam lemak tidak jenuh mengalami hidrogenasi atau penambahan atom hidrogen oleh aktivitas mikrobia rumen. Proses ini mengubah asam lemak tidak jenuh menjadi asam lemak jenuh. Nah, adapun proses biohidrogenasi yaitu asam lemak tidak jenuh yang berasal dari pakan atau hasil lipolisis dalam rumen retikulum menjadi substrat. Bagi proses biohidrogenasi bakteri rumen seperti Butyri biolefens, anaerob Vibrio politica, dan Rominicoccus albus memiliki enzim yang dapat melakukan biohidrogenasi. Proses biohidrogenasi terjadi dalam beberapa tahap. Pertama, isomerisasi, yaitu asam lemak tidak jenuh mengalami isomerisasi menjadi isomer trans. Yang kedua yaitu hidrogenisasi, yaitu isomer trans kemudian hidrogenasi atau ditambahkan atom hidrogen menjadi asam lemak jenuh. Misalnya asam lemak linolet diisomerisasi menjadi asam linolet konjugasi, lalu dihidrogenasi menjadi asam faksenat dan akhirnya menjadi asam stearat. Bakteri rumen menghasilkan enzim isomerase dan reduktase yang berperan dalam reaksi biohidrogenase. Biohidrogenase penting untuk mencegah akumulasi asam lemak tidak jenuh yang dapat bersifat toksik. Bagi ternak ruminansia, produk akhir biohidrogenasi adalah asam lemak jenuh yang lebih stabil dan dapat diserap oleh ruminansia untuk dimanfaatkan dalam metabolisme tubuh. Biohidrogenasi merupakan proses pencernaan lipid yang unik pada ternak ruminansia karena melibatkan aktivitas mikrobia rumen. Selain lipolisis dan biohidrogenasi, proses pencernaan lipid yang terjadi di rumen retikulum juga melibatkan proses sintesis asam lemak oleh mikroba rumen.
Sintesis asam lemak oleh mikrobia rumen ini merupakan proses penting dalam pencernaan lipid dan metabolismenya di dalam rumen retikulum pada dana ruminansia. Nah, proses ini melibatkan pembentukan asam lemak baru oleh mikrobia rumen terutama bakteri. Nah, adapun proses sintesis asam lemak oleh mikrobia rumen yaitu mikrobia rumen khususnya bakteri yang memiliki kemampuan untuk mensintesis asam lemak dari prekursor seperti asetat butirat dan ferat yang dihasilkan dari fermentasi karbohidrat pakan. Nah, jalur biosintesis yang terlibat dalam sintesis asam lemak oleh mikrobia rumen antara lain jalur asam lemak dan jalur biotin. Pada jalur asam lemak, asetat diaktifasi menjadi asetil-CoA yang kemudian digunakan menjadi unit pembangun untuk mensintesis asam lemak. Nah, proses sintesis asam lemak melibatkan reaksi kondensasi, reduksi, dehidrasi, dan perpanjangan rantai secara berulang, yaitu di mana untuk membantu asam lemak rantai panjang. Asam lemak yang disintesis oleh mikrobia rumen umumnya berupa asam lemak jenuh rantai panjang seperti asam palmitat dan asam stearat. Selain asam lemak jenuh, beberapa mikrobia rumen juga dapat mensintesis asam lemak tidak jenuh seperti asam olet dan asam linolet dalam jumlah yang lebih sedikit. Asam lemak yang disintesis oleh mikrobia rumen dapat diserap oleh ruminansia dan dimanfaatkan untuk berbagai fungsi metabolisme seperti yaitu pembentukan membran sel, dan selanjutnya yaitu biosintesis hormon dan sumber energi. Jumlah dan komposisi asam lemak yang disintesis oleh mikrobia rumen bergantung pada jenis mikrobia, jenis pakan, dan kondisi lingkungan rumen. Nah, jadi ketiga proses ini yaitu lipolisis, biodegrasi, dan sintesis asam lemak oleh mikrobia rumen sel yang terkait dan mempengaruhi ketersediaan serta komposisi asam lemak yang akan diserap oleh ternak ruminansia untuk dimanfaatkan dalam metabolisme tubuh. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.